nyampereun jagaan ke di yaumil akhir dina mangsa urang sadaya tepung jeung Allah kalawan sewang-sewangan. Dina mangsa henteu aya hiji perkara anu bisa dijadikeun gunung panangguhan ku urang waktu harita kajaba amalan solehan makbulan. Pamugi niat anu kapatri dina ati kempalna urang sadaya dina ieu wengi sapapaosna ibtigoa mardhotillahi. Insyaallah sababaraha menit kapayun anu baris janten pedaran sakumaha kaunggel dina makalah nyata guaranana ngeunaan isbal. Ari kecap isbal eta teh isim masdar tina asbala yusbilu isbalan. Musbilun, musbalun, musbilun, musbalun, asbil, la tasbil, musbalun, musbalun, misbalun, usbila yusbalu. Nah, kirang langkung gitulah tasrifna teh. Wajan af'ala, asbala yusbilu, af'ala yuqilu. Jadi engke aya musbil, musbil teh jalma anu isbal gitu. Jadi musbil teh jalma anu ngalakukeun isbal. Naon atuh anu dipimaksud ku kecap isbal di dieu? Sok sanaos sim kuring yakin kecap isbal sanes perkara nu anyar kangge urang sadaya sakedik seueurna urang kantos ngadangu naon anu dipimaksud ku ieu kecap. Namun dumasar kana naon nu kapendak ku para pengkaji ilmu sehingga aranjeunna ngarangkum ngadamel makalah ya, anu dirangkum sehingga enteng pikeun dipelajari. Maka dina ieu makalah langkung tipayun urang maknaan heula isbal. Hiji, pengertian isbal menurut bahasa. Harti isbal numutkeun bahasa makna lugawi. Dumasar kana sababaraha ulama diantawisna dina ieu makalah dipintonkeun dua. Anu kahiji sakumaha qaulna Majduddin Al-Mubarak bin Muhammad anu anjeunna wafat dina taun 660 Hijriah. Atanapi anjeunna kalintang populer kamasyur kawentar sok disebat ku sebatan Ibnu Al-Asir. Dina kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis jilid kedua kaca 846 anjeunna ngadamel takrif definisi naon anu disebut isbal. Ari isbal teh oge biasa numutkeun wad'i pembentukan kata, pembentukan lafal dicanak oge tina kecap as-sabal. As-sabala bitahrik ari anu sebat isbal teh asyabul musbalah nyaeta acuk anu diturunkeun, anu digapuikeun. Anggoan anu digapuikeun. Asyabul musbalah anggoan anu digapuikeun, baju yang diturunkan. Karosala seperti makna arosal, karosali. Wanasaro, karosala wanasaro seperti hartos arosal. Arosal mibanda harti anu dilepaskeun. Atapi wanasaro anu mana mibanda harti dipancarkan, disiarkan, disebarkeun. Fil mirsalah wal minsyuro. Nah, ari mirsalatun mah berarti isim alat. Alat anu dirumbaikeun atanapi nu digapuikeun, nu dipancarkeun, disebarkeun. Wakila jeung disebutkeun kitu innaha saestuna hal eta aglazu mayakunu minasyabi. Aglazu anu lawih kandel ma perkara yakunu ngeunaan minasyab
tina pakaian. Jadi biasa nama dianggo kangge pakaian anu kandel sapertos jubah gitu. Da ari baju kurung mah lain isbal. Gitu Pak, kameja moal aya nu isbal. Biasana nu isbal mah kangge acuk-acuk anu karandel. Nah, tanapi jubah, sejenis jubah. Tutakhodu anu dijieuna min musyaqatil katan nyaeta tina kapas rami nama pohon. Jadi ieu makna anu kahiji anu disebut isbal atau napi asabal yaitu pakaian yang dilabuhkan, pakaian yang diturunkan. Itu makna asal nama. Setiap pakaian yang diturunkan dan itu biasanya terjadi pada pakaian yang tebal, lebih tebal dari pakaian biasanya, yaitu sejenis jubah. Kahartos Pak, nah mungkin kameja nu karya diisbahkeun mah gitu. Moal menakan urang oge. Pasti sejenis jubah. Itu makna isbal secara bahasa berdasarkan ta'rif atau definisi yang diungkap oleh salah seorang ulama yaitu Majduddin Al-Mubarak bin Muhammad yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Asir. Kemudian berikutnya Jamaluddin Muhammad bin Mukarram yang wafat di tahun 711 Hijriah. Beliau lebih populer atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Manzur. Di dalam kitab Lisanul Arab memberikan sebuah ta'rif mengenai isbal atau kalimat derivatifnya, turunannya. Menurut beliau, asbala pulanun, si pulan mengisbalkan, artinya menjulurkan atau melabuhkan siabahu pakaiannya. Ida ketika tawalaha dia memanjangkannya, wa arsalaha dan melabuhkannya ilal ardi sampai ke tanah. Nah, berdasarkan ungkapan dari Imam Ibnu Manzur, maka dapat dipahami bahwa yang disebut dengan isbal secara bahasa adalah melabuhkan pakaian ilal ardi hingga ke tanah. Gitu, ngagapuin nanti dugi ke tanah Pak. Itu baru masuk kategori isbal secara bahasa. Nah, berikutnya pengertian isbal menurut istilah. Nah, sudah menjadi hal yang normatif bahwa setiap definisi selalu disertakan dua. Ya. Yaitu definisi secara bahasa fil lughah, yang kedua dengan istilah ya, dengan etimologi dan terminologi secara bahasa dan secara istilah. Tentu saja ketika diungkap secara istilah akan lebih khusus dibanding secara bahasa. Gitu. Nah, misalnya kan secara bahasa yang namanya tahajud itu begadang secara bahasa. Tahajud teh asaharu begadang, Pak. Jadi setiap orang yang begadang itu kategorinya tahajud. Kalau secara bahasa, sanajan main gaple gitu, begadang tetap tahajud secara bahasa mah teh. Ngaronda ge tahajud eta teh secara bahasa. Karena tahajud artinya tidak tidur. Tapi ketika diungkap secara istilah, maka tentu saja bukan yang itu yang dimaksud. Karena kalau istilah ada wasfun khos, ada sifat yang khusus yang menerangkan. Gitu. Begitupun dengan isbal. Apa isbal yang dimaksud secara istilah? Maka paling tidak di sini di makalah dicantumkan beberapa ta'rif yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Di antaranya Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ziyad yang wafat 340 Hijriah atau yang lebih populer beliau disebut dengan sebutan Ibnu Al-Arabi. Di dalam Lisanul Arab Tajul Arus min Jawahir Al-Qomus Anihaya fi Goribil Hadis, beliau membuat
Ta'rif atau definisi. Al-musbil itu adalah alladzi, orang yang yutawilu, memanjangkan saubahu, pakaiannya, wa yursiluhu, dan melabuhkannya, ilal ardi, hingga ke tanah. Ida, apabila masya, dia berjalan. Wa innama, dan sungguh tiada lain, yaf'alu, dia melakukan dalika, hal itu, kibron, karena sombong, wahtiyalan, dan berlaga menonjolkan diri. Ini makna istilah. Kalau tadi maknanya lugawi, secara bahasa, setiap orang yang melabuhkan pakaian hingga ke tanah, menyentuh tanah, itu isbal, tanpa perlu ditanyakan sombong atau tidaknya. Secara bahasa, setiap orang yang melabuhkan pakaian hingga menyentuh tanah tanpa perlu ditanya sombong atau tidaknya, itu masuk isbal. Secara bahasa, seperti halnya orang begadang, tidak perlu ditanya ngarona atau gaplehna, nu penting begadang, penting tahajud, itu teh. Gitu. Tapi secara istilah memiliki makna khusus. Tidak layak disebut tahajud orang ngarona, main catur, gapleh, nonton sepak bola, karena tahajud itu makna yang khusus digunakan untuk orang yang bangun malam untuk sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Baru itu tahajud yang dimaksud secara istilah. Begitupun dengan istilah isbal. Yang disebut dengan isbal secara istilah yaitu alladzi yutawilu saubahu wa yursiluhu ilal ardi, yaitu orang yang memanjangkan pakaiannya dan melabuhkannya ilal ardi, sampai ke bumi. Idamasya, apabila dia berjalan. Artinya idamasa harus menjadi ciri khasnya. Begitu. Berarti belum tentu disebut isbal kalau tidak berjalan. Karena nampak dia, karena di sini ada sifat lagi, yaitu wa inama, ini kan adatul hasyar. Wa inama, dan sungguh tiada lain, itu adatul hasyar. Dalam gramatikal bahasa Arab, kalimat eta teh sok digunakeun pikeun nerangkeun anu teu meunang henteu ngan eta-etana. Makanya kalimat wa inama sering diartikan dan sungguh tiada lain, bahwa orang melakukan itu gitu. Wa inama, dan sungguh tiada lain, yaf'alu, orang yang melabuhkan pakaiannya hingga ke tanah lalu dia berjalan, dia melakukan seperti itu kibron wahtiyalan, karena sombong dan berlaga menonjolkan diri. Dan inilah yang terjadi di masa jahiliyah. Karena pakaian dijadikan alat untuk membedakan antara seseorang dengan orang lain, dilihat dari strata. Jadi seolah-olah dibuat kelas gitu, Pak. Khas kasta gitu. Jadi untuk membuat apa? Jadi ada diskriminasi begitu. Antara orang miskin dengan orang kaya itu salah satunya dibedakan dengan cara berpakaian. Sehingga orang-orang kaya di waktu itu dia menyombongkan dirinya itu salah satunya dengan berpakaian seperti itu. Gitu Pak. Da orang miskin moal bogaeun jubah nu jiga kitu teh. Gitu, orang miskin moal bogaeun jubah nu jiga kitu. Nah ini ya. Begitupun ulama yang lainnya. Muhammad Ali bin Muhammad Al-Bakri As-Sodiqi yang wafat tahun 1057 Hijriah. Beliau berkata sebagaimana di dalam Dalil Al-Falihin jilid ke-6 halaman 78. Al-musbil itu bisi gotil fa'ili, bisigoh, dengan sigoh, dengan bentuk al-fa'il. Fa'il Pak, isim fa'il itu pelaku. Minal isbali, dari kata isbal, al-isbal. Al-murhi
artinya menurunkan lisaubihi pakaiannya, aljaru menarik lahunya, menariknya, khuyala'a karena sombong. Bahwa maka hal itu mahsusun dikhususkan bizalika untuk hal yang demikian. Menurut Imam Muhammad Ali bin Muhammad bahwa al-musbil itu adalah bentuk fa'il dari kalimat al-isbal, berarti pelaku. Jadi al-musbil itu orang yang melakukan isbal. Apa isbal itu? Al-murhi li saubihil jaru lahu huyala'a bahwa mahsusun bidzalika. Yaitu menurunkan pakaian lalu dia menariknya atau menyeretnya. Ngagangsarkeun, melabuhkan pakaiannya sampai menyentuh tanah lalu dia menariknya karena berjalan. Bahwa mahsusun dan hal itu dikhususkan bidzalika untuk hal itu. Jadi dia melakukannya itu karena khuyala, karena kesombongannya. Dengan berlaga demikian dia hendak menyombongkan diri di hadapan orang lain. Itu di hadapan orang-orang yang miskin. Juga Muhammad Syams Al-Haq Abadi yang wafat 1310 Hijriah, beliau berkata, dapat dilihat di Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud jilid kedua halaman 240. Al-isbal itu tatwilus saubi, memanjangkan pakaian, wa irsaluhu dan melabuhkannya ilal ardi sampai ke bumi, ke tanah. Ida apabila masya dia berjalan kibron dengan sombong. Maka dari tiga pendapat para ulama ini dapat ditarik kesimpulan bahwa makna isbal secara istilah adalah melabuhkan pakaian hingga menyentuh tanah dan dia berjalan untuk menunjukkan kesombongannya. Lupa. Itu secara istilah. Ini belum ke dalil, belum. Ieu mah can ngabahas dalil ieu mah. Ieu mah namanya ngabahas pendapat para ulama untuk memaknai apa itu isbal. Gitu. Berdasarkan rumusan para ulama di atas dapat dipahami bahwa secara urfi khos atau istilah, suatu perbuatan dapat dikategorikan isbal dan pelakunya disebut musbil apabila memenuhi waspun. Waspun itu sifat sebagai berikut. Jadi berdasarkan rumusan para ulama tadi, maka secara urfi khos, secara istilah, suatu perilaku dikatakan isbal dan yang melakukannya disebut musbil apabila memenuhi waspun, sifat, diantaranya satu, ada unsur mode, yaitu memanjangkan pakaian dan melabuhkannya hingga tanah. Berarti kalau melabuhkan pakaian belum menyentuh tanah, belum masuk kategori isbal secara waspun khos, sifat khusus. Dua, harus ada unsur motif, yaitu karena sombong. Gitu. Tadi unsur mode, dilihat dari modenya harus menyentuh tanah. Kalau belum menyentuh tanah, belum masuk kategori isbal secara mode. Yang kedua, selain mode juga harus menyertakan motif. Motifnya karena sombong. Yang ketiga, unsur aksi. Aksinya itu gerak. Apa? Ida masya. Apabila berjalan. Karena bisa jadi melabuhkan pakaian tapi ngajentul. Berarti ngajentul mah henteu masak. Henteu lempang gitu. Berarti ada tiga nih. Bisa dikategorikan isbal dan orangnya disebut musbil harus memenuhi tiga kriteria ini. Pertama unsur mode, dua unsur motif, tiga aksi. Mode melabuhkan pakaian hingga menyentuh tanah, motif karena kesombongan, aksi
itu karena berjalan. Maka karena itu tidak dapat dikategorikan isbal secara istilah jika berdasarkan wasfun khos yang tadi, sifat khusus yang tadi, maka tidak dikategorikan isbal jika satu, apabila melabuhkan pakaian hingga menutup mata kaki atau di bawah mata kaki tanpa melabuh ke tanah. Nya eta ge melampaui mata kaki mah ngan teu kana taneuh. Berarti secara mode belum masuk kategori isbal secara istilah. Dua, apabila melabuhkan pakaian hingga ke tanah, lantai ini menyentuh tanah ketika berdiri atau tanpa masya berjalan. Belum tentu dikategorikan isbal secara istilah walaupun pakaiannya sudah menyentuh tanah kalau dia hanya berdiri saja tidak berjalan. Yang ketiga, apabila melabuhkan pakaian hingga ke tanah atau lantai dan berjalan di hadapan orang lain tapi bukan atas dasar kesombongan, maka itu pun tidak disebut isbal. Itu Pak. Yang melabuhkan pakaian belum menyentuh tanah bukan isbal secara istilah. Ia cenah kumaha sudah menyentuh tanah, belum tentu kalau dia hanya diam di tempat. Ieu mah atos ngalengkah tuh mapah malahan mah belum tentu kalau dia tidak sombong. Gitu Pak. Artinya disebut isbal itu jika seseorang melabuhkan pakaiannya hingga menyentuh tanah lalu dia berjalan untuk menunjukkan kesombongan dirinya. Baru itu isbal secara istilah. Artinya isbal itu kalau secara istilah adalah pengertian dari sebuah tindakan yang memiliki ciri khusus. Tadi ciri khususnya teh ngarumaikeun pakaian nepi ka nyentuh taneuh berjalan karena sombong. Berarti kalau tidak ada tiga unsur itu belum dikatakan isbal. Itu Pak. Karos ya banyak. Nah itu baru secara pemahaman terhadap makna baik secara lugawi atau bahasa maupun secara istilahi terminologi berdasarkan ungkapan beberapa ulama ya, yang dijadikan sumber acuannya. Ini belum ke hadis Pak. Nah baru sekarang kita lihat, kita pelajari hadis-hadisnya, dalil-dalilnya. Maka kita akan bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan dalil-dalil tentang isbal yang mutlak. Sesuatu yang mutlak itu yang tidak ada batasan. Gitu. Artinya menyebutkan larangan isbal tanpa disertai takyid, pembatasnya. Berarti keumumannya. Maka nanti kita akan pelajari pula dalil-dalil yang isbal yang muqayyad, yang ada batasannya. Mengapa? Tinggal halaman kedua. Dalil-dalil tentang isbal yang mutlak di sini hanya dicantumkan beberapa saja, walaupun sebetulnya lebih banyak dari ini dalilnya itu. Jadi pami urang ditaros, ai dalil isbal teh pan seueur, seueur daya kana 30-na atuh. Dalil isbal. Cuma nanti bagaimana cara kita mengkajinya. Tidak serta-merta karena dalilnya banyak lalu kita secepat itu menyimpulkan, kecuali dikaji dulu. Nah, makanya kita buat klasifikasi. Yang pertama klasifikasinya, pengelompokannya adalah dalil-dalil tentang isbal yang mutlak. An Abi Zarin dari Abu Zar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, salah satun ada 3 orang la yukallimuhumullahu yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wala yanzuru dan dia Allah tidak memperhatikan ilaihim terhadap mereka. Wala yuzakkihim dan dia Allah tidak menyucikan mereka. Walahum dan bagi mereka azabun alimun, siksaan yang pedih. Qala Abu Zar berkata, faqara'aha maka mengulanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirorin
3 kali pengulangan. Rasul nyebatkeun kitu teh dugi ka 3 kali. Gitu, diulang-ulang sampai 3 kali kata Abu Dzar. Qala Abu Dzar berkata, "Khobu wa khasiru manhum ya Rasulullah." Khobu apa? Bentar, Pak. Merugi ya. Celaka. Khobu ya khobu. Khasiru rugi. Khobu mereka celaka, wa khasiru dan mereka merugi. Man hum siapa mereka ya Rasulullah? Jadi kapayunkeun Pak ieuna. Khobu mereka celaka, wa khasiru dan mereka merugi. Manhum siapa mereka ya Rasulullah? Maksudnya orang-orang yang Rasul sebutkan tadi, 3 kelompok orang yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah sucikan, dan bagi mereka azabun alimun. Qala Rasul bersabda, al-musbilu, 3 orang yang dimaksud. Yang pertama adalah al-musbil, yaitu orang yang isbal. Artinya kategorinya yang tadi, Pak. Gitu. Di sini kan dalam hadisnya disebut al-musbil. Al-musbil itu orang yang isbal. Tah, mahamkeun isbalna nu tadi. Jangan isbal secara bahasa saja. Bahkan kalau dikaji secara bahasa pun, kalau hanya sebatas melabuhkan melampaui mata kaki belum isbal. Itu secara bahasa, apalagi secara istilah. Yang pertama al-musbil. Yang kedua wal manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ya, kalau tidak salah. Ayat 264 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. La tubtilu shadaqatakum. La tubtilu shadaqatikum ya. La tubtilu shadaqatikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, la tubtilu, janganlah engkau membatalkan shadaqatikum, sedekah-sedekah kalian, bil mani wal adza, karena mengungkit-ungkit pemberian, wal adza, dan menyakiti hati orang yang diberinya. Itu dalam surah Baqarah ada. Nah, dalam hadis ini Rasul menyampaikan kepada kita, di antara 3 orang yang nanti dalam akhiratnya salah satunya mendapatkan azabun alimun, yaitu selain al-musbil juga orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadib, yaitu orang yang menawarkan barang dagangannya bil halifil kadib, dengan sumpah palsu. Biasana mah nusok dagang asong gitu. Gitu. Can geuna naon diseureumeuy ku sumpah. Da sieun teu dibeli teh apa? Nah, matak lamun lamun aya nu icalan sumpah wae geus tong dipeseran cek simkuring. Langsung we simpulkeun ieu pedagang teh bener. Setiap pedagang yang selalu menyertakan sumpah dalam menawarkan produknya sudah dipastikan dia itu bukan pedagang yang benar. Yang jujur, yang syar'i gitu. Nah ada terperyogi sumpah atuh. Gitu. Dina ical galuh mah terperyogi sumpah. Tawiskeun we barangna, temongkeun barangna, sebatkeun hargana gitu. Kayak kudu meser aya naon namanya teh? Khiyar. Aya khiyar. Khiyar itu memilih apakah mau melanjutkan jual beli atau tidak, kan gitu. Nah, itu sumpah segala gitu. Matak sumpah ge berarti nuduhkeun sieun teu dipercaya. Kenapa lamun naik bus ini banyak? Oh, eta teh, aduh. Nah, bus na elap eta teh. 5.000 sakarung atuh jeruk teh, Pak. Sa plastik badag 5.000 teh. Aya dongkap karo rompok baru kana. Pantesan murah. Nah, biasanya suka menyertakan sumpah-sumpah. Salah satu dari 3 golongan orang yang Rasul sebutkan
bahkan disebut dengan istilah khobu wa khosiru, celaka dan rugi adalah al-musbil. Ini dalilnya mutlak. Ya. Disebutkan mutlak hadis ini karena tidak ada taklid, tidak ada pembatas, hanya sebatas menyebutkan musbil saja, orang yang isbal. Tidak menyertakan sifat yang lain, hanya menyebutkan isbal saja. Ya. Berikutnya Imam Ahmad di dalam Al-Musnad jilid kedua halaman 318 nomor 8212. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak akan memperhatikan ilal musbili, kepada al musbil. Sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal bahwa al musbil adalah sigot dari kalimat asbala. Asbala yusbilu. Jadi musbil orang yang isbal. Sesungguhnya Allah tidak akan memperhatikan kepada orang yang isbal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ku Allah moal dipalere, maksudna moal dipalere teh berarti teu kenging rahmat Allah, Pak. Nah, cilaka kali ituna. Begitupun Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'ab Al-Iman, la yanzurullahu, Allah tidak akan memperhatikan ilal musbili, kepada orang yang isbal yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di dalam riwayat An-Nasa'i dan At-Tabrani dengan redaksi innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yanzuru, tidak akan memperhatikan ilal musbili, kepada orang yang musbil al-izari, musbilil izari, artinya orang yang melabuhkan izar. Kalau izar itu sarung, melabuhkan sarungnya. Terakhir dalam makalah ini Ibnu Al-Ja'di dan Adiyah Al-Maqdisi dengan redaksi innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak akan memperhatikan ilal musbili, kepada orang yang isbal izarahu, pakaiannya ya, atau sarungnya. Nah, ini yang disebut dengan hadis-hadis yang mutlak. Disebut mutlak karena di sini tidak menyertakan takyid atau pembatasnya, hanya menyebut musbil saja. Ya, musbil itu orang yang isbal. Maka sekarang kita perhatikan dalil-dalil tentang isbal yang muqayyad. Muqayyad berarti ada takyid, ada pembatas di dalamnya. Satu, riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak akan memperhatikan ila, kepada man, orang ya juru, yang menyeret atau menarik izarahu, sarungnya atau pakaiannya, batoron, dengan sombong. Ini muqayyad. Mengapa disebut muqayyad? Karena kalimatnya sama dengan di atas. Karena di atas pun kita menemukan kalimat yang serupa seperti ini. Cuma kalimat di atas tidak ada wasfun, khosnya, tidak ada sifat yang menghususkannya. Kalau dalam dalil ini ada apa? Batoron, itu sifat yang menghususkannya. Dihanapeun tangka caringin aya budak keur sare. Jida. Nu hiji deui mah dihanapeun tangka caringin aya budak keur sare bari ngarengkoh. Nu muqayyad nu mana? Nu sare bari ngarengkol eta teh muqayyad. Mengapa? Karena ada pembatasnya. Anu nyebutkeun sare hungkul masih mutlak, karena sare bisa macam-macam. Bisa nang karak ngapabengkang, bisa nang kuban, gitu Pak. Bisa cinelu pari cingogo nyarane. Da peureum-peureum keneh sami dengan socanana. Tah ngarengkol teh muqayyad. Jadi kayak upami urang ditaros ku jawaban anu
muqayyad itu bisa mewakili anu mutlak, tapi anu mutlak belum tentu mewakili yang muqayyad gitu. Ari budak teh kenaon keur sare. Tapi lamun jawabna, "Ai budak kenaon keur sare bari ngarengkol." Itu lebih lengkap. Artinya begini, yang menerangkan hanya budak keur sare. Tah, salaras nama sare teh bari ngarengkol gitu. Berarti yang harus dipakainya yang mana? Yang muqayyad yang harus dipakainya. Mengapa? Karena memberikan informasi yang lebih lengkap begitu dibanding informasi yang tadi. Jadi bukan semata-mata karena musbilnya. Dan kalaupun kita kaji secara istilah, ternyata tadi beberapa pendapat para ulama dari qaulnya tidak ada satu pun baik secara bahasa apalagi istilah, baik secara istilah maupun bahasa, bahwa yang disebut dengan isbal itu hanya semata-mata melakukan pakaian, tidak. Bujang-bujang ku dalil gitu. Ku pendapat para ulama, ternyata tidak ada seorang pun di antara para ulama yang memberikan pengertian bahwa isbal itu hanya sebatas melakukan pakaian. Pak eta ku pendapat. Karena ku dalil ini kan yang lebih kuat dalil gitu. Itu. Kemudian dalil yang muqayyad yang kedua. Riwayat Bukhari, Pak. La yanzurullahu, Allah tidak akan memperhatikan yaumal qiyamah pada hari kiamat ila kepada man orang jarro yang menyeret izarohu pakaiannya batoron dengan sombong. Di sini pun ada kalimat batoron. Itulah muqayyadnya. Berikutnya Rawahul Malik Al-Muwatta, la yanzurullahu, Allah tidak akan memperhatikan, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan memperhatikan yaumal qiyamah pada hari kiamat ila kepada man orang jarro yang menyeret atau menarik izarohu sarungnya atau pakaiannya batoron sombong. Abu Dawud Toyalisi dalam Al-Musnad, la yanzurullahu, Allah tidak akan memperhatikan, la yanzurullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla tidak akan memperhatikan ila kepada man orang jaro yang menyeret atau menarik izarohu pakaiannya atau sarungnya batoron dengan sombong. Nah, inilah dalil-dalil yang muqayyad, dalil-dalil yang menyertakan pembatasnya. Dalil yang tadi umum, mutlak nu tadi mah tah nu mah muqayyad. Kalau ada dua dalil seperti ini, bagaimana sikap kita dalam memahaminya? Nya nu tadi we cek sim kuring mah atuh lah analogina gitu. Itu analogina tadi. Jadi artinya yang umum yang mutlak harus ditarik ke yang muqayyad. Berarti dalil-dalil yang umum dalil-dalil yang mutlak harus dipahami sebagaimana kita memahami dalil yang muqayyad. Budak teh keur sare nu hiji mah budak teh keur sare bari ngarengkol tah anu keur sare tadi teh kudu dipahami yen budak teh sarena bari ngarengkol. Gitu. Nah, makanya dalam qaidah usul fikih diungkapkan hamlul mutlaqi alal muqayyadi wajibun idza tafaqa bisababi wal hukmi. Hamlul mutlaqi, membawa sesuatu yang mutlak, alal muqayyadi kepada yang muqayyad, wajibun adalah wajib. Idza apabila ittafaqo ada kesamaan, bisababi dalam hal sebab, wal hukmi dan hukumnya. Karena dalil-dalil yang tadi, dua kelompok dalil yang tadi mempunyai hukum yang sama dan penyebab yang sama. Hukumnya tentang isbal. Apa penyebabnya? Larangannya apakah hanya semata-mata karena isbalnya? Bukan. Tapi yang menyebabkan larangannya itu karena batoronnya atau huyalanya. Karena kibernya, karena sombongnya. Dan itu bisa dipahami mengapa? Karena di zaman jahiliyah
itu terjadi tradisi di masa itu untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain dengan berlagak seperti itu. Makanya iblis saja diusir dari surga karena sombong. Ma mana aka ala tasjuda id amartuka. Ma apa mana aka yang menghalangimu ala tasjuda, engkau tidak sujud id amartuka ketika aku memerintahkanmu. Pancek iblis ana khairu minhu. Gusti abdi langkung sae tibatan manehna. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia Adam. Khalaqtani min narin, engkau telah menciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Gengsi atuh seuneu kudu sujud ka taneuh. Nah, kesombongan iblis itulah yang membuat iblis diusir dari surga. Karena memang tidak layak. Kemudian nanti ada lagi hadis. Orang tidak akan masuk ke dalam surga walaupun ada kesombongan sebesar siki sawi. Sok sanajan sagede siki sasawi, siki sosin pak kesombongan dalam dirinya, maka hal itu menyebabkan dia tidak layak masuk ke dalam surga. Jadi karena faktor sombongnya itu. Kemudian dalam urusan pakaian kan, mau pakaian, mau makanan, apapun itu secara kaidah al aslu bidunya al ibahah. Asalnya urusan dunia itu boleh. Hatta yakuma dalilun alal butlani wa tahrimi, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya. Ini kan ada dalil yang melarangnya. Iya. Tapi karena dalilnya ada dua kelompok, yang ini mutlak, yang ini muqayyad, maka seyogianya yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Jadi yang mutlak itu harus dipahami dengan pemahaman dalil yang muqayyad, bahwa yang dilarang itu bukan semata-mata karena musbilnya. Dan itu pun kalau dilihat dari pendapat para ulama dalam memaknai hal musbil itu sendiri, ternyata kategori musbil secara istilah itu tadi harus memenuhi 3 unsur: mode, motif, aksi. Jadi pami bapak ngarubaikeun angguan. Padahal kieu pan teh ngarubah ya, Pak. Tuh. Mata kaki itu alias memucangan kan dia katutup. Ini belum masuk kategori isbal. Baik secara lugawi maupun secara istilahi. Secara lugawi, secara bahasa ada kuluk anak tanu ilal ardi, da ieu mah anak tanu. Nu kadua secara istilahi, pertama harus menyentuh tanah, 2 harus berjalan, 3 harus ada kesombongan dalam dirinya. Itu panginten. Tah eta mah ieu dalilna. Ya. Nah, kalau sombong, iya, isbal. Gitu. Iya. Kalau sombong, isbal. Kalau tidak sombong, berarti bukan isbal secara istilahi. Itu panginten Pak. Ya, kesombongan kan dalam hati. Gitu. Kita tidak tahu ya, si A si B itu sombong atau tidak. Cuma yang menjadi permasalahan itu karena kesombongannya. Wala tamsi fil ardi marohan. Surah Luqman. Wala tamsi fil ardi marohan. Wala tamsi, dan janganlah engkau berjalan fil ardi di muka bumi marohan, dengan sombong. Yang dilarang itu berjalan di muka bumi atau sombongnya? Itu Al-Quran Pak. Wala tamsi fil ardi marohan. Yang dilarang itu berjalan di muka bumi atau sombongnya? Sombongnya. Hanya berjalan di muka bumi dilarang. Karena begini, yang namanya urusan dunia, ya, seandainya tidak dilarang pun, secara akal sehat manusia akan menata diri sendiri, Pak. Naon kangen naon? Ai kang urang kamu ranca ekek, gorbay gitu. Mapae galengan dirasuk. Ya, tanpa harus dipandang secara hukum, maka akal sehat akan berpikir lebih dahulu. Ya kalau tora tuh pasti
kalau terdepan gitu babari kotorna gitu babari ledrekna babari rusakna engke pasti diangkat gitu moal dirumbaikeun gitu berarti lamun jelema ngahajang ngarumbaikeun aya naon da upami ngukur akal sehat mah kang naon dirumbaikeun da babari kotor berarti kapungkurna baheulana jalmi ngalakukeun eta karena naon gitu karena tadi untuk menjaga gengsi diri kan jalmi lebih ka kitu gitu ngajaga gengsi. Jadi intinya karena faktor kesombongannya. Kumaha mun teu ngarumbai tapi sombong kengeng? Teu ngarumbai. Kieu tah teu ngarumbai tapi sombong kengeng teh. Ya? Ieu mah teu ngarumbai kieu tapi sombong kengeng. Nah, ngaroe teu kengeng dan masalah mah sombongna. Gitu. Upami kieu alasana daripada cenah ngarumbai make kotor. Nah, itu mah bukan alasan masalah syar'ina, itu mah masalah akal. Gitu. Masalah akal eta mah. Laras daripada ngarumbai nyetutanna babari kotor, babari rusak, nya ulah. Kita mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Walaupun ini bukan hal yang baru, saya yakin karena kita mungkin pernah mendengar atau pernah membaca kajian-kajian seperti ini. Tapi tidak mengapa, semoga bermanfaat dan semakin menguatkan